Episode 57, Hanya Masa Lalu, Jakarta. Keadaan Lucy sudah membaik, dirinya pun sudah dibawa pulang ke mansion oleh Delano. Setelah mengganti pakaiannya dengan baju tidur, Lucy kembali merebahkan tubuhnya dengan malas. Perlahan matanya pun turun terpejam. Entah mengapa sepanjang hari ini rasanya Lucy ingin terus-menerus tidur. Bunda sakit ya? Suara kecil itu membuat mata Lucy yang berat terbuka. Depan dan Dapin keduanya meletakkan punggung tangan mereka di kening Lucy. Bunda hanya sedang lelah sayang. Lirih Lucy seraya kedua tangannya meraih tubuh kedua bocil itu dan menghirup dalam aroma tubuh kedua putranya. Depan dan Dapin menatap wajah pucat Lucy. Keduanya merasa kasihan kepada Lucy. Bunda, bukankah sekarang kita punya ayah? Apa perlu Bunda masih capek-capek kerja? Bukannya dulu Bunda bilang, Bunda kerja mencari uang untuk kami. Jadi kenapa sekarang Bunda tidak istirahat saja dan hanya mengurus kami? Kan ada ayah yang mencari uang untuk kita? Tanya Depan, putra tertua. Lucy tersenyum, ucapan putranya terdengar begitu dewasa. Delano yang mengintip dari celah pintu kamar mandi pun merasa terenyuh dengan perhatian yang kedua putranya berikan pada Lucy. Kalian memang anak-anak Bunda yang paling pengertian. Tapi jika Bunda tidak bekerja, butik yang Bunda bangun dari nol akan menjadi sia-sia sayang. Depan dan David tahu kan jika mimpi Bunda ada di butik itu. Kedua anak itu pun mengangguk mengerti. Bahkan mereka juga tahu sendiri bagaimana Lucy berjuang membesarkan nama butiknya yang awalnya hanya sebuah toko menurut bundanya. Tapi kami sedih melihat Bunda seperti ini, lirih Dapin dengan memasang wajah sendunya. Bunda janji akan mengurangi waktu kerja Bunda di butik. Tutur Lucy lembut, tangannya terus membelai rambut kedua pria kecilnya. Beneran, janji Bunda? Iya, janji. Delano akhirnya tak tahan untuk tidak bergabung dengan kedua putranya dan juga Lucy. Akhirnya keluar dari kamar mandi. Wow, anak-anak ayah di sini rupanya. Ucap Delano pura-pura terkejut melihat kedua putranya. Depan dan Dapin keduanya hanya tersenyum lebar. Ayah, bolehkah kami Malam ini kita tidur berempat. Kami ingin merasakan bagaimana tidur bersama kedua orang tua. Depan dan Dapin menatap penuh harap. Dengan lengkungan bibir yang begitu tinggi, Delano mengangguk. Tentu saja boleh, celutuk Delano dan membuat kedua bocah itu bersorak. Yeay, hore kita bisa tidur bersama-sama, seru Depan dan Dapin. Delano benar-benar bersyukur dapat menemukan anak-anaknya di saat dia merasa benar-benar putus asa untuk menemukan mereka. Melihat wajah bahagia kedua putranya menyentuh hati Delano dari lubuk terdalam. Delano menatap Lucy yang masih berusaha menidurkan Dapin, sementara Depan sudah terlelap dengan bibir yang menyunggingkan senyum. Delano terpaku menatap betapa lembutnya Lucy memperlakukan kedua putranya. Dia jadi ingin tahu perjalanan panjang Lucy dalam membesarkan kedua buah hatinya. Apa setiap hendak tidur mereka akan seperti ini? Tanya Delano. Lucy tersenyum lembut dan mengangguk. Benar, mereka akan terus merengek jika aku tidak melakukannya. Bolehkah aku tahu bagaimana dulu kamu membesarkan mereka? Lucy melirik wajah penasaran Delano, wajah yang sama dengan Depan dan Dapin ketika tertarik pada suatu hal. Jika aku menceritakannya bagaimana saat itu akan sangat panjang. Aku tetap mau dengar, kekeh Delano. Baiklah, aku akan menceritakannya padamu. Lucy menarik napas panjang, mencoba menggali memori kisah di hidupnya setelah bertemu kedua putranya. Saat itu aku baru selesai mengirim pesanan barang, karena seperti yang kau pernah dengar hidupku tidaklah mudah. Sore itu, saat aku sedang beristirahat, aku mendengar suara tangisan bayi. Aku mendekat ke arah sumber suara di dekat semak-semak, dan aku menemukan kardus berisi mereka. Awalnya aku ingin lapor polisi, tapi aku terlalu takut. Kamu tahu sendiri jika berurusan dengan hukum di negara ini, yang benar bisa jadi salah dan yang salah bisa jadi benar. Akhirnya aku membawa mereka pulang dan meminta tolong Ibu Lisa membantuku membuat akta lahir untuk mereka.
Hidup yang aku jalani setelah bertemu mereka tidak mudah. Aku masih harus menghidupi diriku sendiri dan kedua anak ini. Apalagi aku juga harus kuliah. Kadang baik, aku atau Lisa sering membawa salah satu dari mereka saat ada kelas. Beruntung mereka berdua anak yang tidak ribet dan tenang. Kami selalu berbagi tugas merawat Depan dan Davin. Di kampus, bahkan kami sering dicemooh dengan julukan pelacur karena membawa anak. Kalimat terakhir yang Lucy katakan, bagai ribuan jarum yang menusuk hatinya. Kalimat itu sangat kasar sekali. Apa kau punya kontak mereka yang telah menghinamu? Akan kubuat dia merasa tak tenang dengan hidupnya sendiri. Desis Delano, air mukanya tampak lain. Pra itu marah ada orang yang mencemooh Lucy. Sudahlah, itu hanya masa lalu. Di kediaman Salendra, Suryo menatap pada layar ponsel di mana sebuah pesan dia terima dari anak buahnya. Jika 2 hari ini ada mobil yang mencurigakan mengikuti kemanapun Delano pergi. Suryo merasa was-was jika ada yang akan mengusik ketenangan keluarga baru putrinya. Sebagai seorang ayah dia tak bisa tinggal diam. Suryo sedang menimang-nimang apakah sebaiknya memberitahu Delano atau tidak. Sementara masalah Jaka saja dia masih tak menemukan titik terangnya. Suryo mengambil ponselnya untuk menghubungi Marco. Dirinya perlu berdiskusi dengan pria muda itu. Marco, bisakah kau datang ke mansion sekarang? Tentu tuan, setengah jam lagi saya akan berada di tempat. Setelah mematikan sambungan teleponnya, Suryo menarik napas panjang. Ada apa, Mas? Suara Mita memecah keheningan. Suryo menarik tangan Mita dengan lembut dan mengecupnya. Tidak ada. Kenapa kamu belum tidur, Mita? Mas, ibu bilang ingin kembali ke Solo. Kenapa? Apakah rumah ini tidak nyaman untuk ditinggali? Bukan begitu, Mas. Tapi status kami di sini menumpang. Ibu benar-benar merasa tidak enak hati. Jika hanya itu alasannya, besok aku akan antar ke rumah yang kemarin saja. Aku tidak bisa jauh darimu lagi, Mita. Bujuk Suryo, tatapannya mengibah penuh cinta. Mita mendesah berat. Aku akan coba bujuk ibu lagi besok. Wajah Suryo seketika sumringah. Dia mengelum senyum agar Mita tak merasa ditertawakan. Menurut Suryo, Mita sejak dulu memanglah berhati lembut dan mudah tersentuh hatinya. Sekarang istirahatlah, aku sedang menunggu seseorang. Ujar Suryo. Mita pun mengangguk-angguk.